Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan, yaitu materi matematika di kelas 5 yang pertama. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita masuk ke operasi hitung pecahan, mari kita mengingat terlebih dahulu bentuk pecahan. Bentuk pecahan adalah A per B, atau dibaca A per B. Dan yang atas ini dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Sekali lagi kita ulangi biar tidak lupa, biar tidak kebalik-balik. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Paham kan anak-anak? Kita masuk ke contoh. Ustadz punya pecahan 2/5. Mari kita sebutkan pembilang dan penyebutnya. 2/5 artinya pembilangnya adalah 2 yang atas, dan penyebutnya adalah 5 yang bawah. Nah, ini yang dinamakan pembilang dan penyebut. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan itu ada dua. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, dan yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Kita pelajari yang pertama terlebih dahulu, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Tadi kita sudah ingat penyebut itu adalah yang bawah. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah cukup dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya saja sesuai operasi hitungnya, yaitu apabila ditambah ya nanti cukup ditambahkan pembilangnya, apabila dikurangi maka cukup dikurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap tidak berubah. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh berikut. Ustadz punya soal pecahan 2/6 ditambah 3/6. Ini soal penjumlahan. Kalian perhatikan di sini penyebutnya sama. Artinya apa? Berarti caranya adalah cukup kalian jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Mari kita kerjakan. Kita jumlahkan pembilangnya terlebih dahulu. 2 ditambah 3, kita taruh di sini 2 ditambah 3, dan penyebutnya tetap karena di sini 6 sama, berarti di sini kita tetap 6. Kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung, sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan 6 nya tetap. Berarti jawabannya adalah 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Mudah kan anak-anak? Mari kita kasih contoh yang pengurangan. 4/5 dikurangi 1/5. Di sini juga penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5. Maka cukup kita kurangkan pembilangnya saja, sama dengan, kita kurangkan pembilangnya, yaitu 4 dikurangi 1, penyebutnya tetap 5, sama dengan 4 kurangi 1 3, dan 5 nya tetap. Nah, jadi 4/5 dikurangi 1/5 sama dengan 3/5. Mudah kan anak-anak? Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Ya, pastinya kalian bisa, insya Allah. Kita lanjut materi berikutnya. Tadi yaitu penjumlahan dan pengurangan dengan pecahannya sama. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan yang Ustadz sampaikan berikut.
Dalam penjumlahan pecahan itu dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, apabila penyebutnya berbeda, kita harus mengubah penyebutnya menjadi sama terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah ubah pecahan menjadi pecahan lainnya senilai sehingga penyebutnya sama, atau bisa menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Perhatikan contoh berikut. Contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, kalian perhatikan soal berikut. Di sini penyebutnya berbeda, 3 dan 4. Nah, di sini tidak boleh kita langsung hanya menjumlahkan pembilangnya, tapi harus kita buat dulu penyebutnya menjadi sama. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan menggunakan KPK. Perhatikan langkah penyelesaian berikut. Yang pertama, kita cari KPK dari 3 dan 4. Mencari KPK dari 3 dan 4. Kita cari dulu kelipatannya 3, yaitu 3, 6, terus 9, 12, 15, 18, 21, 24. Nah, itu kelipatan 3. Sekarang kita cari kelipatannya 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, yang dinamakan KPK adalah yang kelipatannya sama, yang paling kecil, yaitu angka berapa? Perhatikan yang sama angkanya, yaitu angka 12. Betul ya. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Berarti penyebutnya adalah di sini menjadi 12 yang sama. Jadi per 12 ditambah per 12. Nah, kalau kita sudah samakan penyebutnya, sekarang kita tinggal menghitung pembilangnya yang atas ini. Caranya adalah kita hitung dari yang sini dulu. Caranya 12 ini penyebut yang sudah kita ubah, kita bagi dengan penyebut yang awal, 3 dibagi 3. Nanti hasilnya kita kalikan pembilang atasnya, dikalikan 2. Hasilnya berapa? Kita hitung. 12 dibagi 3, ya betul, 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, hasilnya kita taruh di sini. Paham anak-anak? Selanjutnya, untuk pembilang yang sebelah sini, sekarang kita hitung sama caranya. 12 ini kita bagikan dengan yang 4. Hasilnya nanti dikalikan dengan pembilang atasnya. Hasilnya berapa? Kita hitung bersama-sama. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Betul. Nah, kalau sudah penyebutnya sama dan pembilangnya sudah berubah, tinggal kita hitung seperti langkah penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Cukup dihitung pembilangnya saja. Nah, berarti jawabannya sama dengan 8 tambah 3, 11. 12 nya tetap, berarti 11 per 12. Paham kan anak-anak? Mudah pastinya, saya yakin semuanya pasti bisa. Nah, kita sudah belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Sekarang kita lanjutkan pelajaran, yaitu pengurangan dengan penyebut berbeda. Pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Caranya sama seperti penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, yaitu caranya harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya menggunakan KPK. Kita langsung ke contoh. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh berikut.
pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Contohnya 4/5 dikurangi 3/4 sama dengan titik-titik. Kalian perhatikan di sini. Di sini penyebutnya berbeda. Ada 5, ada 4. Berarti ini belum sama. Artinya apa? Kalau mengerjakan pengurangan ini, kita harus samakan dulu penyebutnya. Caranya sama seperti penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda tadi, yaitu harus kita samakan dulu. Mari kita kerjakan. Pertama, kita cari KPK dari kedua penyebut yang berbeda tadi, yaitu KPK dari 5 dan 4. Kita cari kelipatannya 5 dulu, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Masih bisa dilanjutkan ya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, KPK adalah kelipatan bilangan yang sama yang terkecil. Kalian lihat dari kedua ini bilangnya sama, angka berapa? Ya betul, yaitu angka 20. Berarti KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, sudah ketemu? Artinya apa? Berarti penyebutnya sekarang menjadi 20. Setelah disamakan, penyebutnya menjadi 20. Setelah penyebutnya sama, mari kita hitung pembilangnya seperti cara yang di penjumlahan tadi. Kita bagikan terus nanti dikali. Kita hitung yang sini dulu. Sebelah sini dulu kita hitung. 20 dibagi 5, kemudian dikalikan 4. Hasilnya berapa? 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Betul. Dikurangi. Sekarang kita hitung pembilang yang sebelah sini. 20 dibagi 4, kemudian dikali 3. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Kalau sudah penyebutnya sama, sekarang cukup kita hitung pembilangnya saja, yaitu 16 dikurangi 5 sama dengan 1. Penyebutnya tetap. Jadi hasil dari 4/5 dikurangi 3/4 sama dengan 1/20. Ya, mudah kan anak-anak? Insya Allah semuanya bisa dipahami. Nah, di sini Ustadz akan berikan latihan soal sebanyak 6. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah agar kalian bisa lebih mahir atau lebih lancar dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nanti dalam mengerjakan bisa minta orang tua untuk mendampingi kalian biar dapat mengerjakan dengan lancar. Untuk pelajaran ini Ustadz cukupkan sampai di sini dulu. Pesan Ustadz, kalian harus tetap semangat, jaga terus ibadahnya, makan makanan yang bergizi, jangan lupa lakukan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak agar semuanya terhindar dari virus corona. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.